Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Implementasi Model 7S McKinsey dalam pendampingan asesmen kinerja pada PKU Muhammadiyah Nanggulan oleh Ilham Maulana Saud dan Suryo Pratolo. Menurut Walters tahun 2019, hadirnya rumah sakit merupakan bentuk dari suatu bisnis kesehatan, di mana untuk mengelola bisnis perawatan kesehatan, kita harus memiliki pemahaman yang penuh tentang pengembangan, pertumbuhan, sumber daya, serta dampaknya terhadap keuangan. Ketika terjun dalam mengelola manajemen rumah sakit, pihak-pihak yang berperan pada ranah tersebut akan menerima berbagai tugas dan rintangan yang menguji seberapa besar kapabilitas yang dimiliki untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pada program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menganalisis tata kelola manajemen rumah sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan, di mana PKU Muhammadiyah Nanggulan ini merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Lokasi yang berada di daerah Kulon Progo ini menjadikan Rumah Sakit Muhammadiyah Nanggulan memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan ini agar dapat menjadi rumah sakit yang berkembang. Yang pertama adalah minimnya sumber daya manusia, baik sumber daya manusia bidang medis maupun sumber daya manusia bidang non-medis. Tentunya minimnya SDM ini sangat berdampak secara langsung terhadap kinerja manajemen. Permasalahan yang kedua adalah pengelolaan keuangan yang belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem yang secara struktur dapat terimplementasikan. Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan, maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk melakukan asesmen pada kinerja organisasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan, yang kami fokuskan pada aspek keuangan dan aspek non-keuangan, yaitu sumber daya manusia. Dengan menggunakan pendekatan model 7S McKinsey, di mana model 7X McKinsey ini merupakan suatu alat analisis penilaian kinerja organisasi yang terdiri dari strategi, structure, system, serve value, style, system, dan skill. Metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam program pengabdian kami awali dengan kegiatan sosialisasi kepada mitra. Tujuan kami melakukan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan pemahaman atau untuk memberikan pemahaman kepada manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah Nanggulan akan pentingnya penilaian suatu organisasi serta aspek-aspek yang akan kami nilai. Setelah melakukan sosialisasi, kegiatan berikutnya adalah tim pengabdi menyusun instrumen penilaian yang akan digunakan. Setelah instrumen penilaian selesai, pengumpulan data dilakukan, di mana pengumpulan data di sini kami menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif berupa pengiriman kuesioner kepada pihak manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan untuk mengetahui kondisi awal. Selanjutnya, kami melakukan wawancara, di mana wawancara ini untuk mengkonfirmasi lebih lanjut hasil dari kuesioner yang sudah kita dapatkan. Nah, setelah data terkumpul dari kuesioner dan dari wawancara, kami melakukan analisis data dengan menggunakan 7S McKinsey Framework. Setelah melakukan analisis menggunakan 7S McKinsey Framework, kami mengambil atau menarik suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan terkait program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil dan kesimpulan bidang keuangan. Yang pertama, strategi keuangan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan perlu meningkatkan upaya evaluasi dalam keefektifan penerapan strategi keuangannya. Yang berikutnya,
struktur pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik, namun terdapat permasalahan mengenai beban kerja yang disebabkan oleh rangkap jabatan. Yang ketiga, perlu diadakan penerapan teknologi di bidang keuangan agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien. Dan yang keempat, kurangnya jumlah staf membuat pekerjaan di bidang keuangan diselesaikan oleh staf yang sama. Yang berikutnya, skill keuangan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Nainggolan perlu meningkatkan pengetahuan, penggunaan, kebaruan teknologi dalam kegiatan operasionalnya. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan di bidang keuangan sudah dapat menumbuhkan motivasi dan dorongan edukasi bagi karyawan. Dan yang terakhir, entitas telah menerapkan nilai-nilai budaya organisasi yang tercermin dari perilaku dan komunikasi perusahaan, namun perlu digali mengenai tingkat kualitas dari budaya organisasi tersebut. Berikutnya, hasil dan kesimpulan bidang non-keuangan yaitu sumber daya manusia. Yang pertama, perlu adanya pengkajian ulang mengenai strategi organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Temuan yang kami dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya rencana strategis baik jangka menengah maupun jangka panjang terkait sumber daya manusia. Yang kedua, struktur organisasi yang ada saat ini belum tertata dengan baik. Yang ketiga, sistem sumber daya manusia kami temukan dalam kondisi sedang. Hal ini dapat berimplikasi pada sistem pengelolaan sumber daya manusia sehingga perlu dioptimalkan. Yang berikutnya, staf sumber daya manusia menunjukkan kondisi baik dan pengelolaannya telah dapat mendorong pengembangan individu karyawannya. Dan yang berikutnya, skill sumber daya manusia masih mengalami permasalahan karena kurangnya jumlah SDM yang ada. Yang berikutnya, perlu adanya evaluasi bersama mengenai gaya kepemimpinan sehingga dapat membuat pembaharuan bagi kondisi SDM. Dan yang terakhir, terkait share value sumber daya manusia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nainggolan, ditemukan adanya suatu perbedaan data secara kuantitatif menunjukkan kondisi baik, namun melalui penilaian kualitatif ditemukan bahwa penerapan budaya organisasi melalui SDM-nya belum menunjukkan optimalnya implementasi nilai-nilai kemuhammadiyahan. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama LP3M UMY yang telah membiayai dan mendukung penuh atas proses dan penyampaian hasil laporan pengabdian masyarakat ini. Yang kedua, pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo. Yang ketiga, manajemen rumah sakit PKU Muhammadiyah Nainggolan yang telah bersedia menjadi tempat dan objek pengabdian masyarakat. Dan yang keempat adalah kepada para anggota pengabdian. Demikian hasil program pengabdian masyarakat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.